Salam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang ada di gereja maupun saudara kami yang ada di rumah ataupun di mana berada yang mengikuti ibadah ini dengan live streaming. Kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 sampai Kidung Jemaat 10 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa, melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau
dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Hukum Tuhan untuk kita pada minggu hari ini diambil dari Kolose 1 ayatnya yang ke-12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu.
Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa dan permohonan kami ini. Ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel minggu ini untuk kita diambil dari Yohanes 1 ayatnya yang ke-29 sampai dengan 42. Kita membacanya secara responsif ya. Di ayat 42 nanti kita bersama-sama. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, "Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Karena aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, dia inilah anak Allah. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Rabi, di manakah?"
Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Kita bersama-sama. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dimakan Kefas." Artinya, demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom.
Kita akan mendengarkan warta pelayanan untuk Minggu 15 Januari 2023. Yang pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu kedua setelah Epifanias dengan topik minggu, Yesus Kristus terang bagi seluruh bangsa. Bagian kedua, informasi pelayanan umum. Yang pertama, pergantian nomor rekening Huria HKBP Tangerang Kota. Sejak hari Minggu tanggal 8 Januari 2023, nomor rekening HKBP Tangerang Kota atas nama Sintua Pungka Lumbantoruan berubah menjadi atas nama Huria Kristen Batak Protestan Tangerang Kota sebagai berikut. Nomor rekening Huria nomor 1550012263300 Bank Mandiri. Kedua, pengkhotbah tamu. Pada hari ini, Minggu tanggal 15 Januari 2023, di ibadah pukul 18.30 WIB, Pendeta Belman Hutayan MDiv akan melayankan firman Tuhan di gereja kita. Semoga kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita untuk kita. Kepada Bang Pendeta Belman Hutayan MDiv, kami ucapkan terima kasih. Poin ketiga, anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putra bagi keluarga Bapak Oswald Agasi Nahampu dan Ibu Friska Boru Simanjuntak pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, week 11, NRJ 201369. Orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. Keempat, warta pemberkatan nikah. Yang pertama, warta pertama dan kedua akan menerima pemberkatan nikah Kriston Situmorang, putra dari Bapak Ernest Situmorang almarhum, Ibu Saulina Boru Sinambela almarhum, Jemaat GKPI, Jemaat Khusus Suka Pardamaian Wilayah 3 dengan Maria Gabereta Boru Sinambela, putri dari Bapak Todo 7 Habisuhon Sinambela, Ibu Rosita Boru Tampu Bolon, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, week 25. Telah melaksanakan partukulan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 di Gereja KBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 di GKPI Jemaat Khusus Suka Pardamaian Wilayah 3. Yang kedua, warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Pangihutan Immanuel Pasaribu, putra dari Bapak Sahat Pasaribu, Ibu Hotna Boru Sitorus, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, week 10, dengan Valentina Boru Tampu Bolon, putri dari Bapak Jasper Tampu Bolon, Ibu Herlina Boru Siaan, Jemaat HKBP Aikna Bolon, Resort Bali G, Distrik 11, Toba Hasundutan. Telah melaksanakan partupolan pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 di Gereja HKBP Serang, Resort Serang, Distrik 21 Banten. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 di HKBP Tangerang Kota. Poin kelima, jemaat baru. Hari ini, Minggu tanggal 15 Januari 2023, telah diterima menjadi jemaat baru di AKBP Tangerang Kota, keluarga dari pertama, Bapak Richard Ricardo Pardede dan Ibu Fitri Maya Kristina Hidayah Borugultom, beserta satu orang anak, bertempat tinggal di Gria Sangyang Mas, Blok KA 2 nomor 9, Week 19, NRJ 231573. Yang kedua,
Bapak Damaskus Purba dan Ibu Rianti Boru Nainggolan datang dari HKI Tarutung, Bolok Resort Naipospos, Daerah 5, Pantai Barat, bertempat tinggal di Jalan Karya Bakti nomor 85, RT 01, RW 02, Cipondo Makmur, WIK 11, NRJ 231574. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini dapat dikonfirmasikan ke Paraldo di WIK masing-masing atau sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, marilah kita menyerahkan persembahan kita 1A, 1B. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing ataupun di mana berada boleh ditransfer melalui rekening yang tertera di layar monitor. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 774.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, Salam. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus yang mengikuti ibadah di gereja ini, atau di mana saja kita boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Firman Tuhan menyapa kita dari kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-49 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Saya akan baca untuk kita. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang maha kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Demikian firman Tuhan. Suatu ketika saya tersinggung saat saya menggendong putri saya. Lalu ada seorang ibu yang berkata, ih, boru sinaga si roa-roaon, kata. Boru sinaga si jelek-jelekon, katanya. Kan sering kali begitu ketika kita gendong anak perempuan kita, apalagi kainan halah kita rupanya, ih, boru sinaga si roa-roaon. Jelek kali kau boru sinaga nih. Tentu naluri saya sebagai bapak pasti tersinggung dong. Ya. Ya iyalah. Masa anak kita dibilang jelek di depan kita pula. Ya. Terus dalam hati saya, bah inataun najah mon inarah. Masa putriku dikatakan jelek? Karena bagiku putriku itu pasti cantik seperti mamanya. Cantik seperti mamanya.
Gak apa-apa Manginang ya memuji istri, karena ini baik bagi suami-suami. Sering-seringlah memuji istri supaya menambah selera makannya, supaya dia sehat. Jangan sampai suami orang lain memuji dia di FB, sementara kita nggak pernah puji dia di rumah. Bahaya itu ya. Dia terlalu senang nanti mengurusi Facebook, sementara kita nggak diurusi. Lalu kemudian saya mencari, kenapa ya kalau orang Batak itu mengatakan kepada anak kecil suka sekali berkata jelek. Buruku si roaron katanya gitu. Ya. Lalu saya cari, ternyata itu bagian dari poda natur di halak Batak. Pesannya supaya si anak itu tidak terbiasa mendengarkan pujian dari sejak kecil. Alana moloti kidak danak didok, cantik, uli, tidak danak perempuan. Ya, kalau di kampung kami dikatakan anon olo dibuat begu nina. Atau bisa saja jodohnya jauh katanya. Nah, lalu kemudian saya coba perbandingkan dari sisi psikologi. Ternyata para psikolog juga berkata begini, hati-hati memuji anak terutama soal fisik. Hati-hati memuji anak terutama soal fisik. Kenapa soal fisik? Karena fisik itu adalah sesuatu keadaan yang didapatkan tanpa usahanya. Kalau anak kita juara wajar dong kita bilang mantap anakku. Karena apa? Itu hasil usahanya. Tapi soal fisik itu adalah keadaan yang didapatkan tanpa usaha. Sehingga dia bisa terlalu membanggakan dirinya, selalu ingin diperhatikan atau merasa cantik sendiri. Karena itu pintar itu baik, tapi merasa pintar sendiri itu tidak baik. Cantik itu baik, tetapi merasa cantik sendiri itu tidak baik. Kudus atau suci itu baik, tetapi menjadi suci sendiri itu tidak baik. Bapak ibu saudara-saudara, keadaan seperti inilah yang menjadi awal daripada malapetaka, kehancuran murka Tuhan di tengah-tengah umat Israel. Kenapa? Karena mereka menjadi bangsa yang sombong, menjadi bangsa yang tinggi hati. Mereka berkata, kami tidak mungkin salah karena kami pewaris hukum Taurat Tuhan. Kami tidak mungkin dihukum karena kami sebagai umat pilihan Tuhan. Kami tidak mungkin terbuang dari negeri kami. Karena apa? Kamilah bangsa pewaris tanah perjanjian daripada Allah. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka Allah melihat bangsa itu sangat menyombongkan status mereka, menyombongkan keadaan mereka. Mereka menjadi umat pilihan Tuhan bukan karena kebaikan mereka. Mereka mewarisi perjanjian Allah bukan karena usaha mereka, tetapi karena kasih karunia Tuhan, karena pemberian Tuhan. Mereka menerima karunia itu tapi menyangkal pemberinya. Mereka bangga dengan status umat pilihan Tuhan, tetapi mereka lupa kepada Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara, karena itulah dalam konteks firman Tuhan khotbah kita hari ini, umat Israel sedang dalam pembuangan di tanah Babel. Ya, berapa lama mereka terbuang di tanah Babel? Selama 70 tahun. Itu sebagai sekolah bagi mereka, supaya mengembalikan mereka menjadi bangsa yang rendah hati, bukan menjadi bangsa yang sombong. Supaya mereka menyadari siapa diri mereka, betapa kecilnya mereka, betapa lemahnya mereka, supaya mereka kembali kepada Tuhan, menjadi milik Tuhan. Bukan hanya menjadi miliknya, menjadi umat kesayangan Tuhan. Sekali lagi, bangsa itu terbuang sekolah di Babel selama 70 tahun. Mengapa 70 tahun?
Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami adalah 70 tahun. Nah, jadi kalau kita perhatikan, kalau kita tafsirkan ya, kita ambil makna, mengapa orang Israel terbuang di tanah Babel untuk menyadarkan mereka itu selama 70 tahun. Itu sama dengan batas usia manusia di dunia ini menurut pemazmur. Hanya 70 tahun. Itu artinya apa? Kalau seseorang tidak mau lagi bertobat dalam usia 70 tahun, itu kecil kemungkinannya untuk bertobat. Ada di sini yang sudah 70 tahun ke atas? Ada? Nah, jadi katanya kalau udah dikasih Tuhan kesempatan 70 tahun gak bertobat juga, kecil kemungkinannya itu dia mati dalam pertobatan. Ya. Bapak ibu saudara-saudara, mengapa mereka terbuang ke Babel? Mereka dibuang oleh Allah untuk mengguncang mereka. Ya, dalam istilah Alkitab dikatakan menampi. Ya, mamiar. Ibu tahu udah pakai nang mamiar? Mamiar boras. Angguahu botoro mamiar, menampi. Alayo lo boras nai bolong. Yang sampahnya tinggal. Sama aja ya. Nah, mereka ditampi untuk membuang debu jerami dari gandumnya, ya, membuang sekam, memisahkan sekam dari berasnya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kadangkala Tuhan punya cara untuk semakin memurnikan kita menjadi miliknya. Bukan hanya menjadi miliknya, menjadi kesayangannya. Mungkin dengan pergumulan kita, mungkin dengan kegagalan kita, mungkin dengan kerugian kita, mungkin dengan segala hal kepahitan dalam kehidupan kita. Karena itu bila itu terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah berputus asa, karena ternyata Tuhan punya cara untuk memurnikan kita. Dan sebaliknya pula kadangkala ya, kita harus hati-hati, karena ternyata kesuksesan juga bisa menjadi ujian bagi iman kita. Sejauh mana kita setia atas berkatnya. Karena itu ada ungkapan berkata, kalau manis jangan langsung telan, pahit jangan langsung dibuang. Karena dalam kedua konteks itu Tuhan mau mendidik kita, Tuhan mau mengajari kita supaya hidup kita semakin murni dan semakin berkenan kepada Tuhan. Dan oleh penghukuman itu umat itu baru sadar. Ya. Oleh penghukuman itu umat itu baru sadar, baru menyesal, berseru, berteriak minta tolong kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ya, seorang pahlawan Cina berkata begini, ada 3 jenis orang dalam menyadari kesalahannya atau menyadari bahaya. Yang pertama, sadar sebelum, itu dikatakan orang bijaksana, orang pintar. Sadar pada saat sedang terjadi, itu dikatakan biasa-biasa saja. Dan ada orang yang sadar setelah terjadi, itu dikatakan orang bodoh. Ya. Ini sama seperti seorang anak kecil yang dikatakan mamanya, "Nak, jangan pegang itu api, panas." Lalu si anak berkata, bagaimana cara membuktikan bahwa api itu panas? Sengaja dia pegang apinya. Wah, ternyata benar panas. Jadi ada manusia yang begitu dalam hidupnya. Begitu firman Tuhan melarang ini, begitu nasihat seperti ini, dia tidak mau. Saya harus lakukan dulu. Persoalan dipudi, persoalan di belakang. Karena itu ada pepatah bahasa Batak mengatakan begini, tinapul bulung si hupi pinarsau bulung si hala. Unang sumol sol dipudi, dada si pengot masih ada. Karena kenapa? Penyesalan selalu datang terlambat. Ya, kalau di depan itu gokodo jojo. Ya, kalau di depan itu gokodo jojo. Di depan itu peringatan. Dan itu semua telah dinyatakan melalui nabi-nabi. Sudah banyak nabi diutus Tuhan kepada bangsa Israel, memperingatkan mereka untuk tidak melanjutkan dosa mereka, untuk tidak melanjutkan pemberontakan mereka, namun mereka tidak mau bertobat. Itu sebabnya Allah berkata, bangsa yang tegar tengkuk
bangsa yang merasa aman, bangsa yang merasa selamat, akhirnya mereka dihukum. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi Allah tetaplah Allah yang Maha Kasih. Kasihnya jauh lebih besar daripada keberdosaan kita. Jadi kalau ada di antara kita ini yang BB-nya kira-kira 100 ke atas, kalikanlah 10 berarti 1000 kilo. Andaikan dosa kita 10 kali atau 100 kali dari berat tubuh kita, ya, kasih Tuhan berpuluh-puluh kali jauh lebih besar daripada dosa kita itu. Karena itu tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Namun sejauh mana kita mau datang kepadanya, berserah kepadanya, merendahkan diri. Karena itulah Allah ingin kembali umat Israel, supaya umat Israel pulang kepadanya. Maka diutusnya hamba-hambanya. Hamba adalah seorang yang bekerja untuk tuannya. Hamba adalah seseorang yang bekerja untuk menyatakan kehendak tuannya. Maka demikianlah hamba Allah, sebagaimana yang topik minggu kita hari ini. Yesus Kristus sebagai terang dunia. Dia adalah hamba Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan dan menghidupkan kita. Melalui firman Tuhan ini ada 3 tugas hamba Tuhan. Yang pertama, menyampaikan firman Tuhan, peringatan, ancaman, hukuman. Firman Tuhan berkata, ya, Allah, ia membuat mulutku seperti pedang yang tajam, seperti anak panah yang runcing. Karena memang firman Tuhan itu, ya, dikatakan dia tajam, bahkan lebih tajam daripada pedang bermata 2. Jadi firman Tuhan itu hendak mengoreksi kehidupan kita, ya, hendak mengevaluasi hidup kita. Mari senantiasa bercermin kepada firman Tuhan. Tugas hamba Tuhan yang kedua, memberitakan pertobatan dan pemulihan, memberikan penghiburan dan menguatkan bangsa Israel yang sedang dalam penghukuman itu, supaya mereka sabar, supaya mereka teguh, supaya mereka setia dalam pengajaran Tuhan, ya. Jadi begitu kita mengenal dosa kita, dan apabila kita merasa bahwa hidup kita sedang dihukum Tuhan, jangan pula tinggalkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan memberikan ketabahan, kesabaran dan kesetiaan kepada kita. Dan yang terpenting lagi, bahwa tugas firman Tuhan itu adalah mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kita ini semua adalah hamba-hamba Tuhan yang menerima karunia-Nya yang kita terima dalam kehidupan kita. Apakah itu nafas kehidupan kita? Apakah itu pekerjaan kita? Apakah itu keluarga kita? Apakah itu harta? Apakah itu pangkat dan jabatan? Semua itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan mau supaya kemuliaan Tuhan, ya, kemuliaan Tuhan bisa datang dari segala karunia itu. Biarlah harta itu menjadi milik kita. Biarlah pangkat dan jabatan itu milik kita. Tetapi kemuliaan Tuhan harus kembali kepada Tuhan. Jadi segala apa yang kita terima dalam kehidupan kita, kita mau pakai itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuji Tuhan. Dan yang ketiga, hamba Allah itu menjadi terang, ya, menjadi terang, memberikan pengharapan baru tentang keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab mengisyaratkan betapa pentingnya penerang atau terang itu bagi kehidupan manusia. Kita mengingat Kejadian pasal 1, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong, gelap gulita menyelimuti bumi. Dan lalu Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Itu artinya apa? Bahwa dunia ini existing itu gelap. Dan karena itu tidak ada kehidupan di dunia ini, tidak ada kebahagiaan, tidak ada sukacita tanpa terang itu sendiri. Namun apabila kita berjalan di dalam terang Tuhan, maka tidak ada kegelapan dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, sekali lagi
Terang itu adalah Yesus sendiri. Marilah kita menerima Dia menjadi terang dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, firman Tuhan ini menyapa kita pada minggu setelah Epifanias. Epifanias itu artinya minggu proklamasi, minggu penyataan bahwa Yesus anak Allah adalah terang dunia yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dia meninggalkan kemuliaannya. Bahkan dikatakan tadi, Dia dihinakan orang, dijijikkan bangsa-bangsa. Namun melalui Yesus itu kita menjadi selamat. Bapak Ibu saudara-saudara, karena itu firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Dan kita sebagai manusia tidak mungkin bercahaya, tidak mungkin memancarkan terang dari diri kita sendiri. Kita harus menyatu dengan Yesus yang adalah terang itu sendiri. Ini kita sedang berada di awal tahun 2023 ini. Adakah di antara kita yang sudah pernah menjalani tahun 2023 sampai bulan Desember? Saya yakin tidak ada. Artinya tahun 2023 ini tahun yang baru bagi kita. Tahun 2023 ini masuk dalam masa depan kita. Karena itu saya mengandaikan, saya mengibaratkan bahwa kita sedang berjalan dalam terowongan yang gelap. Yang kita tidak tahu apa yang terjadi sejam kemudian, 1 hari kemudian, bahkan tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2023 ini. Namun firman Tuhan menjamin Yesus adalah terang dunia yang telah datang menjadi milik kita. Karena itu tinggallah di dalam terang Tuhan itu, maka hidup kita akan senantiasa terang menjalani tahun 2023 ini sampai akhir. Inilah firman Tuhan meneguhkan kita. Firman Tuhan ini menggaransi masa depan kita. Tidak ada jalan gelap yang akan kita lalui asal kita berjalan bersama Tuhan. Amin. Dan harus kita ingat pula bahwa Tuhan mengizinkan kita masuk ke tahun 2023 ini bukan tanpa ada sesuatu yang Tuhan harapkan daripada kita. Ya, Tuhan pasti menginginkan supaya kita semakin memancarkan kemuliaannya, memancarkan terangnya. Bapak Ibu saudara-saudara, seorang akan memancarkan terang bila ia sendiri hidup dalam terang itu sendiri. Kita tidak bisa memancarkan terang bila kita tidak hidup dalam terang itu sendiri. Di suatu jemaat, gereja itu tidak menyediakan rumah tinggal bagi pendetanya. Lalu kemudian pendeta itu dipersilahkan mencari rumah untuk dikontrak, untuk disewa. Namun gereja bertanggung jawab untuk membayarnya. Gereja tidak mau tahu di mana pendeta itu tinggal, ya, rumah siapa yang dikontrak. Yang pasti gereja membayar dengan budget 25 juta. Lalu si pendeta ini mencari rumah untuk dikontrak. Puji syukur ternyata rumah yang dicari pendeta ini 10 juta lebih murah dari budget yang disediakan gereja. Tentu secara matematika pendeta ini beruntung berapa? Beruntung 10 juta. Harusnya ya, beruntung 10 juta. Karena jatah yang dikasih gereja 25 juta. Sewa rumah kontrakannya 15 juta. Sisa 10 juta. Ya. Tapi pendeta ini tidak mengambil sisa itu. Tidak mau mengambilnya. Lalu ada banyak tanggapan yang berkata sesuai SOP itu bisa itu menjadi milik pendeta. Karena apa? Karena dia dapat rumah 35 juta, maka pendeta itu harus menambah 10 juta. Dos donak kokna dohot tuan. Jadi kalau lebih harus ditambah, kalau kurang menjadi keuntungannya. Tapi pendeta ini tidak mau mengambilnya. Begitu ditanya pendeta itu alasannya apa? Pendeta itu berkata, supaya aku dapat mengkhotbahkan kejujuran kepada jemaat, ya, supaya aku dapat mengkhotbahkan kejujuran kepada jemaat.
Sebab jika aku mengambil sisa uang tersebut, bagaimana aku dapat mengkhotbahkannya? Karena memang khotbah itu adalah kehidupan yang diucapkan sama dengan yang dilakukan. Demikian juga ketika seorang tua mengkhotbahkan, menasihati anak-anaknya supaya baik, janganlah lain di bibir, lain di bibir, lain di tangan. Lain yang dinasihatkan, lain yang dilakukan. Karena itu seorang anak SMA yang selalu dinasihati bapaknya karena nilainya jelek di sekolah, ya, ketika dia masuk kelas 1 SMA selalu dinasihatkan tapi nilainya jelek. Tapi si anak ini tetap diam dan baik kepada bapaknya. Setiap kali bapaknya ulang tahun, dia kasih hadiah. Pada saat dia kelas 1, dia kasih hadiah ukurannya 50 cm kali 50 cm dibungkus. Pak, aku ada hadiah ulang tahun buatmu, kata anaknya. Begitu dia kelas 2 SMA, tetap juga nilainya jelek. Orang tuanya, bapaknya menasihati dia, tetapi anak itu tetap diam dan tetap baik. Ketika bapaknya ulang tahun, dia belikan hadiah 1 kali 1 meter ukurannya, besarnya. Lalu kemudian setelah kelas 3, si anak itu tetap nilainya jelek. Si bapak itu tetap marah-marah dan emosi kepada anaknya karena nilai anaknya jelek di sekolah. Tetapi si anak ini tetap diam dan baik. Ketika bapaknya ulang tahun, dia belikan hadiah ukurannya sebesar 2 kali 2 meter. Dan setelah tamat dari SMA, masuk ke perguruan tinggi, ujian di perguruan tinggi, ternyata anak ini gagal, tidak masuk PTN, perguruan tinggi negeri. Akhirnya bapaknya marah-marah, sangat marah sekali kepada anak ini. Namun anak ini tetap diam dan tetap seperti biasa. Ketika bapaknya ulang tahun, dia kasih hadiah ukuran 3 kali 3 meter. Lalu dia berkata, Pak, selamat ulang tahun, aku ada hadiah untukmu. Lalu si bapak berkata, mana hadiahmu? Itu Pak, diangkut dengan truk. Ya, begitu bapaknya sampai di depan rumah, pembungkus hadiah ini dibuka. Tahu Bapak Ibu, saudara-saudara, apa hadiah itu? Hadiahnya adalah cermin. Si anak itu berkata, Bapak, sebelum kamu menasehati, bercerminlah dulu. Karena si bapak itu hanya menasehati, namun tidak pernah dilakukan apa yang dinasehatkan. Jadi kalau kami nanti pindah dari sini, mutasi dari sini, jangan pernahlah kasih kenang-kenangan cermin. Itu bahaya. Bercerminlah dulu Pak Pendeta atas khotbahmu, jangan begitu, ya. Karena itu hanya orang yang hidup dalam teranglah yang akan bisa memancarkan terang, ya. Mula teriling pe akamanginang maklum amu ala mungkin onna mahami perpudi marjamita di ibadah minggu songonon di huriata songon pandita fungsional, ya. Karena itu pesan terakhir saya kutip dari perbincangan seorang anak kepada Bunda Teresa ketika Bunda Teresa melayani di India, di Kalkuta, melayani orang-orang miskin. Si anak ini berkata, Bunda Teresa, kamu telah mengabdikan hidupmu melayani orang-orang miskin. Tahukah kamu bahwa pekerjaanmu itu percuma saja? Mengapa, kata Bunda Teresa? Karena tetap lebih banyak orang-orang miskin yang terpinggirkan, tidak diperhatikan, kata si anak itu. Lalu Bunda Teresa berkata, nah, aku diutus untuk melayani bukan supaya berhasil, tapi supaya aku tetap setia dalam pelayananku. Demikian pun kami dalam seluruh pelayanan kami di Tangerang Kota ini, jangan pernah mengukur kami dengan kesuksesan atau keberhasilan. Karena apa? Kami hadir untuk melayani, bukan untuk berhasil, bukan untuk sukses, tetapi supaya kami tetap setia dalam panggilan kami. Kiranya seluruh firman yang ditaburkan menjadi terang bagi kehidupan kita,
Sebagaimana Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, supaya seluruh jemaat HKBP Tangerang Kota menjadi terang dalam kehidupannya. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang menghibur, menguatkan kami, serta menunjukkan kepada kami masa depan yang penuh pengharapan. Ya Bapa di surga, kami seringkali jauh daripada apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan. Namun Tuhan tetap mengasihi kami dan memanggil kami pulang menjadi umat-Mu, menjadi orang-orang kekasih-Mu. Bapa di surga, biarlah seluruh kehidupan kami persembahkan menjadi kemuliaan dan keagungan Tuhan dalam setiap perkataan dan perbuatan kami, di rumah kami, dalam setiap pergaulan kami, dalam pekerjaan kami. Tuhan, kami mau dan kami ingin supaya nama-Mu dimuliakan. Ya Bapa di surga, berangkatkanlah kami seluruh jemaat HKBP Tangerang Kota kembali ke kehidupan kami masing-masing bersama di keluarga, dan untuk melanjutkan tugas aktivitas kami dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, kami percaya Tuhan senantiasa pelihara kami. Tuhan menjamin masa depan kami bahkan di tahun 2023 ini, yang bagi kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun kami percaya Engkau adalah terang kehidupan kami. Berjalanlah Tuhan bersama kami. Ya Bapa di surga, Engkau senantiasa mengingatkan kami supaya kehidupan kami, sungguh-sungguh kami syukuri, dan segala karunia-Mu, apapun itu, baik kesehatan kami, tenaga kekuatan kami, harta keluarga kami, pangkat jabatan kami, biarlah itu semua menjadi milik kami, namun kemuliaan hanyalah milik-Mu semata. Karena itu biarlah seluruh hidup kami hanya memuliakan, memuji, mengagungkan, membesarkan nama-Mu. Berkatilah seluruh anak-anak-Mu Tuhan, anak yang kecil, yang sudah sekolah, Engkau berkati menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang takut akan Tuhan, yang menjadi terang. Demikian juga jemaat-Mu yang dalam pekerjaan yang Engkau berkati, dalam usaha Engkau berkati, dan orang tua Engkau berikan hikmat dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan saudara-saudara kami yang sedang lemah, yang sedang sakit, Engkau menguatkan dan menyembuhkan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita persiapkan persembahan kita bernyanyi. Cerminan surga memberi karunia
kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.